Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kita yang dimana kita telah mendiskusikan tugas dari mata kuliah fisika yang dimana kita membuat grafik, simulasi grafik. Baik, sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, saya Arga Sakti Tafian Siombing, dan rekan Saya Randy Pratama Siombing. dan juga rekan saya, Nama saya Jeki Perlindungan Semar Mata. dan juga nama saya Edward Nurman Purba. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, di sini kita membuat simulasi dari Excel. Baik, kali ini kita akan membuat animasi dari gerak proyektil. Pertama-tama kita buat dulu bagian-bagiannya, yaitu contohnya waktu. Waktu itu T, kemudian kita buat V0-nya, kemudian kita buat juga sudut, kita buat radiannya, kemudian kita buat gaya gravitasi itu G, lalu kita buat titik X dan Y. Nah, detailnya kita bisa isi contohnya seperti 2, kemudian F0-nya kita bisa isi 30, sudutnya juga kita bisa isi contohnya 20. Nah, kemudian radiannya kita bisa buat dengan cara kalau di Excel kita klik tanda sama dengan, lalu kita ketik radians, lalu kita buat tanda kurung, dan kita klik ini. Enter. Nah, G-nya itu 9,8. Nah, stop lagi. Oh. Kemudian rumus untuk membuat X itu adalah kita sama dengan, lalu kita masukkan nilai V0 yaitu 30. Kemudian kita kalikan dengan cos theta. Theta-nya kita buat dari radian ya. Kita klik cos, lalu kita buat buka kurung, lalu kita klik kolom radian, lalu kita tutup kurung. Lalu kita kali dengan T. Nah, sudah dapat X-nya. Lanjut ke Y-nya. Rumusnya itu sama dengan V0 dikali sin dari tetanya, kita kliknya di radian, dikalikan dengan T, kemudian dikurang 0,5, dikali lagi dengan G, dan dikali lagi dengan T dikuadratkan. Sekian, ini sudah dapat kita X dan Y-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Randy Pratama Siombing. Nah, di sini dapat kita lihat, ini adalah gambar grafik yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita telah melihat di sini ada T0, V30, sudut 60 dan radian 1, sekian, dan ini apa tadi namanya? G-nya 9,8, grafiknya 9,8, X di titik 0 dan Y di titik 0. Nah, sekarang kita dapat melihat ini adalah simbol yang akan kita buat jalur grafiknya. Nah, di simbol ini berada di titik X0 dan Y0 atau di sudut 0. Nah, di sini kita dapat memberikan T, T-nya itu kita dapat kita kasih 1. Nah, jika kita berikan dia 1, maka simbolnya ini ataupun dia akan bergerak. Simbol ini akan bergerak. Jika kita tambahkan lagi, maka dia akan semakin jauh dan semakin tinggi. Nah, kenapa? Karena kita memberikan instruksi sudut 60 derajat dengan radian 1,0. Nah, jika kita berikan lagi instruksi, maka dia akan kembali turun ke bawah. Nah, ini adalah contoh dari gerak proyektil yang dapat kami sampaikan ataupun kami presentasikan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan yaitu gerak parabola.
kami akan melanjutkan penjelasan dari gerak parabola. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah contoh gambar dari gerak proyektil yang telah kita simulasikan sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat instruksi-instruksi yang telah kita berikan di instruksi yang sebelumnya kita sampaikan. Nah, jika T diberikan instruksi 0, maka Y berada di titik 0,0 dan Y di titik 0,0. Jika kita berikan instruksi T 0,1, maka gerak proyektil yang akan dihasilkan adalah berada di titik 1,73 Y di X dan Y berada di 0,95. Dan begitu seterusnya. Jika kita berikan instruksi 2, maka gerak proyektil yang akan dihasilkan berada di titik 34,65 dan Y berada di min 0,01. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah gambar gerak parabola. Dan kita dapat melihat grafik dari Y terhadap T. Ini adalah grafik Y, dia maksudnya dia berada di sudut 60 derajat dan dia diberikan instruksi T2 2 detik. Ini instruksinya. Nah, sekian sajalah kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari tugas proyek fisika dari kelompok 5 kami. Kiranya apa yang telah kami sampaikan dapat diterima oleh teman-teman dan dosen dan juga mungkin kami ada kesalahan kata ataupun penyampaian dalam hasil proyek kami ini, kiranya bisa dimaafkan karena kami juga di sini sedang belajar. Dan sekianlah presentasi kami mengucapkan terima kasih.